Saudara-saudara, tadi malam saya membaca sebuah kisah yang sangat menarik dan kisah ini meneguhkan lagu ini. Tahun 1956 ada missionary dari Amerika yang menuju ke Nicaragua, Amerika Latin. Salah satu daripada missionary ini bernama Jim Elliot. Saudara-saudara, suku yang didatangi adalah suku yang dikenal sebagai kanibal. Suku yang masih suka membunuh orang. Bahkan di kampung itu 56% di suku itu mati karena dibunuh. Jadi menurut kisah pada waktu Jim Elliot dengan temannya yang bernama Shane mendarat, turun dari pesawat, langsung dihujami dengan tombak. Dan 5 misionari meninggal, termasuk Jim Elliot sama temannya. Saudara-saudara, berita kematian itu masuk ke surat kabar dan orang takut masuk ke situ. Nah tentunya istrinya, anaknya sangat terpukul sekali dengan peristiwa itu. Kehilangan suami yang dicintainya. Saudara-saudara, saya mau tanya kepada saudara, kalau suamimu sendiri dibunuh, bagaimana rasanya? Suamimu dibunuh oleh orang yang sebetulnya engkau kasihi karena dia datang ke sana untuk menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan jiwanya. Setahun kemudian istrinya Jim Elliot sama kakaknya Shane datang ke suku itu. Dia datang untuk melanjutkan misi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati mereka. Dan saudara-saudara, dengan cara yang luar biasa, yang dilakukan oleh istrinya Pak Jim Elliot adalah mengampuni dan kepala sukunya bertobat. Dan akhirnya 5 orang yang membunuh itu juga ikut bertobat. Saudara-saudara, ternyata peristiwa kematian itu adalah bagian dari sebuah rencana Tuhan, di mana pada akhirnya suku itu diselamatkan oleh Tuhan. Ada pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang pada waktu kita diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi yang sulit, kita tidak paham dengan keadaan, kita protes, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan. Kita tidak tahu bahwa di balik tragedi, di balik kesulitan, di balik masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi, ada kebaikan Allah buat dua belah pihak. Bukan hanya buat saudara, tapi juga buat orang yang mungkin mendatangkan kesulitan buat saudara. Buat suku yang ada di Nicaragua ini. Pada akhirnya suku ini diselamatkan oleh Tuhan. Sikap kita terhadap kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi seharusnya selalu positif kepada Tuhan. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudara belajar dari kedua wanita ini yang datang menemui suku yang telah membunuh suaminya dan pada akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran keselamatan. Nah, kalau saudara bicara mengenai pengampunan, belajarlah dari istrinya Pak Jim Elliot. Apa artinya mengampuni? Saudara-saudara, mari kita akan belajar 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Inilah panggilan kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai 19. Semuanya itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Dengar baik-baik, salah satu panggilan kita, mengapa kita berbaik dengan Allah, mengapa kita didamaikan dengan Allah, mengapa kita dipulihkan dengan Allah, karena panggilan kita adalah untuk menolong orang lain berbaik dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Nah, untuk itu saudara, untuk bisa menolong orang berbaik dengan Allah, berdamai dengan Allah, saudara lebih dahulu harus mengalami pengalaman
didamaikan dengan Allah. Bagaimana saudara bisa mendamaikan orang kalau saudara sendiri tidak punya damai? Ini penting buat kita semuanya yang melayani Tuhan. Kemudian ada kalimat ini, kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Ini contoh. Waktu berbalik, waktu berbaik, waktu berdamai, waktu mengampuni, waktu saudara mau melakukan sesuatu yang sifatnya rekonsiliasi, tidak harus mengungkit-ungkit kembali. Tidak harus menuntut kembali, tidak harus mencari-cari kesalahan. Sekali Anda mencari kesalahan orang yang mau Anda ajak berdamai, batal itu damainya. Bu Lydia mau berdamai dengan Pak Yusafat misalkan. Saya mau berdamai dengan kamu. Tapi kamu ingat ya, tahun 89 kamu pernah melakukan ini. Tahun 2001 kamu juga pernah melakukan ini. Awas ya kalau kamu melakukan lagi misalkan. Orang yang mau diajak berdamai, waduh pikir-pikir ini orang dia suka jaga skor. Dia catat tuh semua kesalahan saya. Ya kan? Saudara waktu masih kecil masih ingat waktu saudara berdamai dengan teman Anda? Pernah saudara ada konflik dengan teman? Ya kan? Orang Jawa bilang jotaan. Semua bilang jotaan. Tahu jotaan? Saudara enggak mau ngomong, ya kan? Saudara enggak mau ngelihat wajahnya dia, diem-dieman, ya kan? Saudara udah duduk sama-sama itu diem, enggak mau ngomong. Nah kemudian saudara mau berdamai, namanya wawuh. Ya kan? Saudara tahu caranya pakai ini atau pakai ini? Pakai ini ya kan? Disambungkan lagi. Dicandul, ya begini. Ya kan? Nah dengar baik-baik. Waktu anak-anak berdamai, apakah mereka menuntut? Apakah mereka mengingat-ingat kesalahannya? Enggak. Maka kalau mau mengalami kerajaan Allah, jadilah seperti anak-anak. Ya kan? Kalau mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan kuasa roh, itulah kerajaan Allah. Jadilah kembali seperti anak-anak. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya ini, yang sedang nonton. Kalau saudara mau berdamai dengan suami, berdamai dengan istri karena pernah ada konflik. Tidak usah diingat-ingat lagi. Tidak usah dihitung-hitung lagi. Tidak usah saudara kasih awasan dan syarat. Saya mau berdamai dengan kamu. Dengan catatan. Gajimu 100% kasih kepada saya. Saya mau berdamai dengan kamu. Tapi ingat ya, mulai besok kamu pulang kerja jam 6 harus sudah ada di rumah. Saya mau berdamai dengan kamu, ingat baik-baik, mulai besok yang namanya cucian, setrika, semua kamu yang mengerjakannya. Anda tidak berdamai. Berdamai berarti Anda membangun sebuah komunikasi, hubungan tanpa harus ada syarat yang harus dilakukan. Maka saudara-saudara belajar dari Ibu Jim Elliot 3 hal mengenai pengampunan. Yang pertama, jangan menuntut balas. Jim Elliot dibunuh, istrinya datang setahun kemudian atau berapa tahun kemudian, bukan untuk membunuh kepala suku. Dia datang untuk memberitakan kabar pengampunan bagi pembunuh, yaitu melalui Kristus. Mari kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan itu. Nah di dalam terjemahan sehari-hari mungkin saudara akan menemukan kalimat tadi. Saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali membalas dendam. Dalam terjemahan sehari-hari. Biarlah Allah yang menghukum. Sebab di dalam Alkitab tertulis, akulah yang membalas. Aku yang akan menghukumnya, kata Tuhan.
Jadi bagian saudara rekonsiliasi, berdamai. Tidak usah menuntut balas, karena pembalasan itu hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang membalas, Tuhan tahu ukurannya. Kan tadi saya mengatakan, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara, termasuk untuk orang yang berperkara dengan kita. Nanti Tuhan punya cara sendiri untuk menegur orang yang salah, orang yang suka fitnah, orang yang suka ngomongin orang yang suka gosip, orang yang tidak jujur, orang yang suka memanfaatkan orang lain misalkan. Tuhan punya cara. Nah kalau kita yang menghukum, membalas dendam, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya kan? Di dalam perjanjian lama kalau saudara membunuh anak saya bunuh saudara. Saya punya hak untuk itu. Di dalam perjanjian lama, apa yang Anda lakukan, kesalahan yang Anda lakukan dibalas setimpal. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus mengajar, kasihilah musuhmu. Hendaklah kamu saling mengampuni, hendaklah kamu saling mengasihi. Dan di sini dikatakan, jangan menuntut balas. Saya suka dalam kalimat terjemahan sehari-hari, jangan sekali-kali kamu membalas dendam. Siapa yang pernah balas dendam? Angkat tangan. Wow, saudara masih manusia normal. Iya kan? Namanya manusia, kita semua kalau disakiti pengen menyakiti. Ya kan? Saya mau tanya yang angkat tangan tadi, Anda balas dendam tentang hal apa? Ya kan? Anda dikhianati, kemudian Anda ganti mengkhianati. Ya kan? Anda ditipu, kemudian Anda ikut menipu. Anda dicuri HP-nya, besok Anda mencuri HP-nya dia. Anda dipukul, Anda ganti memukul. Sampai kapan akan selesai? Itu persoalannya. Ya kan? Kamu diomongin. Ya, kamu nih, ini orangnya enggak benar. Ya kan? Dia itu kalau lihat laki-laki enggak tahan tuh, suka ganggu laki-laki orang lain misalkan aja. Dia diomongin. Kemudian dia diomongin di HP lagi. Di status. Jangan percaya sama Hosi misalkan. Kamu kan pasti emosi, ya kan? Kamu ganti balas, ya kan? Kamu balasnya pasti lebih kejam daripada apa yang kamu terima. Ya kan? Saudara pernah dimaki-maki orang dan orang yang maki-maki pakai nama binatang? Kamu nih kecoa, misalkan. Saudara pasti tidak tahan dibilangi kecoa, saudara akan cari yang lebih besar dari kecoa. Kamu bilang apa? Saya kecoa, kamu cicak. Nah yang terima omongan bahwa dia dibilang saya cicak, pasti tidak terima. Dia cari yang lebih besar dari cicak. Yang lebih gede sedikit Bu, jangan terlalu cuma. Ya bukanlah, kamu tokek. Pernah saudara bertengkar dan cara untuk menyerang adalah dengan memberikan serangan balik yang lebih menyakitkan. Ini pelajaran bagi Anda yang sedang bertengkar. Kalau bertengkar jangan menyerang kepribadian orangnya. Serang masalahnya. Yang jadi masalah apa? Masalahnya adalah engkau buang sampah di depan pintu saya. Kemudian sudah mengatakan dasar Jawa. Tidak ada hubungannya. Tidak semua orang Jawa membuang sampah di depan pintu saudara. Susi, kau jangan macam-macam. Ya kan? Jangan bawa-bawa suku yang sudah menikah, kalau saudara sedang berkonflik, suamimu orang Batak, engkau orang Manado, kemudian saudara masing-masing menggunakan bahasa yang kasar untuk menghujami pasanganmu dengan menyebut sukunya, bisa perang antar kampung. Jangan menuntut balas. Jadi saya diberitahu kalau yang satu sedang kebakaran, yang satu jadi pemadam kebakaran. Jangan satu sedang kebakaran, satu bawa bensin, habis. Ini dalam pernikahan, dalam pertengkaran, kalau satu lagi emosi, belajarlah yang satu jangan ikut emosi. Emosi ketemu emosi, habis itu HP. Habis itu piring, ya kan? Itu pintu yang tidak salah digebrak. Saudara-saudara belajar,
jangan menuntut balas. Dengar, pembalas dendam itu berbahaya sekali. Mengampuni, saya sudah menjelaskan itu, saya mau menjelaskan lagi kepada saudara dan menjelaskan kepada Pak Paulus yang sedang berkhotbah juga. Mengampuni artinya let it go. Let it go. Let it go, let it go. Go, yang let it go apa? Yang dibiarkan pergi apa? Dendamnya. Send it away. Send away, itu mengampuni, send away. Yang bikin Anda tersiksa itu dendam. Pak Rick Warren, saya mendengar tadi malam, Pak Rick Warren menjelaskan, saudara-saudara, sekali Anda menyimpan dendam, habis riwayat saudara. Dibilang dendam itu seperti kanker. Yang belum pernah sakit kanker mungkin saudara belum pernah merasakan. Kanker itu akan menggerogoti hidup saudara. Orang kalau sudah terkena kanker dan kanker itu memakan sel-sel darah yang baik. Sel kanker itu sel darah yang baik memberontak jadi jahat. Itu kanker namanya. Nah, ketika sel yang baik jadi jahat dan kemudian menghancurkan yang baik-baik, habis tubuh saudara. Oleh karena itu dendam harus segera dibuang. Karena dendam tidak ada untungnya. Apa untungnya saudara bawa pelihara dendam? Saya kasih tahu saya. Apa untungnya saudara pelihara dendam? Wah, Pak, selama hidup ini saya masih simpan ada 10 dendam dalam diri saya. Apa untungnya Anda simpan 10 dendam? Ya kan? Pak mau tahu dengan siapa saja saya dendam? Saya dendam dengan Utari. Saya dendam dengan Lydia. Ya kan? Saya dendam dengan Arpin. Ini orang-orang yang pernah menyakitkan hati saya. Misalkan, saudara ngomongin orang, sebutkan dendam dengan orang tertentu. Apa untungnya? Coba, kalau saya ketemu dengan orang yang bangga dengan dendam dalam hati saya, mati kau sekarang. Kau akan mati segera, saudara-saudara. Dendam itu berbahaya bagi saudara. Jangan pernah menuntut balasan. Lukas 6 ayat 27. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini pelajaran, inilah pengampunan, saudara-saudara. Apakah saudara sudah benar-benar melepaskan pengampunan? Tandanya apakah saudara sudah melakukan ini? Tetapi kepada kalian yang mendengar aku sekarang ini, aku beri pesan ini. Apa pesannya? Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Kasihilah musuhmu. Dan bukti bahwa kalian sudah benar-benar mengasihi musuh Anda, berbuat baik. Kapan terakhir kali Anda berbuat baik kepada orang yang telah membenci Anda? Kapan terakhir kali Anda berbuat baik kepada orang yang telah menyusahkan hidup Anda? Kapan terakhir kali Anda berbuat baik kepada orang yang telah menghina Anda? Kapan terakhir kali saudara berbuat baik kepada orang yang telah mengkhianati Anda? Jawab. Saudara-saudara, saya punya tetangga yang sekarang baiknya bukan main. Dulu pernah menantang saya. Dulu pernah memaki-maki saya. Nah, saya tidak membalas. Saya hanya cukup kalau ketemu apa kabar, lewat depan rumah. Ya kan, saya menyapa. Saya tidak berbuat. Sekarang baiknya bukan main. Dia yang menyapa saya duluan. Dia panggil saya bos. Apa kabar bos? Selamat pagi bos. Ya kan? Saya tidak berbuat apa-apa. Kebaikan Anda akan mengubah sikap hati orang yang memusuhi Anda. Saudara protes. Tidak Pak, tidak selalu begitu. Itu tetangga saya berbuat baik malah dia tambah maki-maki saya. Tunggu waktunya. Ada waktunya nanti orang akan bosan berbuat jahat kepada Anda. Sudah saya baikin malah dia berbuat baik kepada saya. Saya tolong, saya berbuat baik, saya berikan pulsa. Supaya dia terus bisa, mungkin barangkali kalau mau mengatakan hal yang tidak enak, masih bisa
tulis status di Facebook, saya yang membelikan pulsanya. Kan dia tidak tahu kalau saya kirim pulsa. Ini contoh, saya baru kirim pulsa ke Pak Roni ya. Iya kan? Nah, saudara-saudara, kalau Anda berbuat baik, tidak usah mengharapkan orang itu berbuat baik kepada Anda. Saya diberkati oleh Ibu Paulus ya. Ibu Paulus menceritakan kadang-kadang ini namanya manusia, kita ini suka nuntut. Saya sudah nolong kamu, saya sudah barangkali mengangkat kamu dulu dari orang yang terlantar sekarang jadi orang yang berhasil. Harusnya kamu tahu dong. Tahu diri gitu loh. Ya kan? Ojo kaya kacang lali karo kulite. Apa artinya? Ya, saudara tahu? Nah, kalau kacang lupa kulit itu masuk akal. Karena memang kacang tidak punya mata dan dia tidak punya pikiran. Tapi saudara dan saya kalau sudah ditolong orang, dikasih orang, dibaiki orang, di balik itu ada maksud. Tuhan pasti punya rencana. Nah, maksud saya begini. Kalau berbuat baik tidak usah menuntut balasan baik. Karena begini, yang membalas Anda itu bukan orang yang menerima kebaikan Anda. Yang membalas Anda adalah yang menyuruh Anda berbuat baik untuk orang itu. Siapa? Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan kebaikan, dia bisa berkali-kali lipat daripada apa yang Anda lakukan. Maka saudara-saudara, jangan marah kalau kebaikan Anda tidak dibalas dengan kebaikan. Amin. Selama Anda melakukan dengan ketulusan bukan pamrih, maka Tuhan sudah menyediakan kebaikan buat Anda. Kalau nolong orang tidak usah diungkit-ungkit. Aduh, saya nyesel nolong Arvin kemarin. Sudah saya keluarkan uang, korban motor untuk mencarikan pasangan hidup sampai dapat pasangan hidup. Dia lupa kalau saya yang kasih fasilitas motor itu. Misalkan aja. Ya kan? Saya tidak perlu marah dengan Arvin. Karena apa? Saya hanya dipakai oleh Tuhan. Semua yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita ini hanya sifatnya sementara. Dan saya suka dengan kalimat ini. Di balik rezeki yang Anda terima ada rezeki orang lain. Di balik berkat yang Tuhan berikan kepada Anda ada juga disisipkan berkat-berkat buat orang lain. Bukan hanya untuk Anda. Maka kalau diberkati jangan digenggam terlalu erat. Kemarin saya lihat di YouTube, ada orang Afrika atau India cara nangkap monyet. Dia lubangi itu batu di tebing, kemudian dia masukkan kacang. Kemudian itu monyet lihat waktu orang yang naruh kacang pergi, dia langsung lari menuju ke lubang itu. Dia masukkan tangannya, dia ambil sebanyak-banyaknya dan dia angkat tangannya tidak bisa. Karena dia masih menggenggam terlalu erat. Maka yang pasang perangkap datang, ambil tuh monyet, bawa pulang, bikin rica-rica. Saudara-saudara, dalam hidup ini sepantasnya saja. Jangan terlalu erat memegang harta. Saya ingatkan, karena kalau bukan Anda yang meninggalkan hartamu duluan, Anda yang meninggalkan hartamu duluan. Amin. Jadi ibu mengatakan begini, Ibu Paulus, kalau mobil dibawa ke bengkel dan mobil itu sudah bagus, yang tadinya rusak, bempernya pecah, rodanya hilang, setirnya tidak ada, kemudian sudah diberesin semuanya misalkan. Dengar baik-baik, yang bayar ke tukang bengkelnya mobil atau yang punya mobil? Ya, mobil tidak pernah bayar. Yang punya mobil. Amin. Jadi ketika Anda berbuat baik kepada orang yang punya urusan untuk berbuat baik atau membalas kebaikan Anda, bukan orang yang menerima kebaikan, Tuhan yang memiliki Anda dan Tuhan yang memiliki orang yang Anda berbuat baik lagi. Amin. Jadi hidup ini akhirnya indah waktu dijalani dengan sebuah keyakinan bahwa hidup yang terbaik adalah
tidak pernah menuntut balas. Yang ketiga, mengulangi berkali-kali. Yang pertama tadi, jangan menuntut balas. Kemudian yang kedua, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Yang ketiga, ulangilah berkali-kali tindakan itu. Tindakan kebaikan itu ulangi berkali-kali. Tindakan mengampuni itu ulangi berkali-kali. Matius 18 ayat 21. Kemudian Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara saya berdosa terhadap saya sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Sampai 7 kali kah? Petrus mau terkesan hebat. Dia bilang 7 kali itu akan sempurna. Menurut orang Ibrani, menurut orang Yahudi zaman itu, 3 kali itu sudah sempurna. Petrus mau terlihat, wow, saya punya ide lebih sempurna lagi. Yesus bilang, no. 7 kali 70. 490 kali. Artinya apa? Jadikanlah mengampuni menjadi gaya hidup. Saya mau mengatakan kepada Anda, tidak peduli dengan siapa Anda menikah dan tidak peduli Anda hidup dengan siapapun juga, yang namanya masih hidup dengan manusia pasti akan membuat kesalahan. Yang satu pendeta penuh, yang satu pendeta setengah penuh, dua-duanya masih bisa berbuat salah, saudara-saudara. Ya kan? Tanya kalau tidak percaya kepada Bu Rina, apakah Pak Roni masih membuat kesalahan? Padahal dia sudah penuh, bukan setengah penuh, dia sudah penuh. Ya kan? Masih membuat kesalahan. Maka yang namanya mengampuni harus menjadi kebiasaan. Berikanlah pengampunan berulang-ulang supaya saudara bisa menikmati hidup ini. Haleluya. Mau belajar pengampuni? Belajarlah dari Elizabeth Elliot, istrinya Pak Jim Elliot, yang mendatangi suku yang membunuh suaminya. Dan karena dia mengampuni suku itu, seluruh suku itu diselamatkan oleh Tuhan. Tahun 56. Nicaragua. Amin, saudara. Bisa mengampuni dia. Kalau saya minta saudara menulis daftar orang-orang yang wajib diampuni, kira-kira siapa? Ada? Ada di daftar saudara? Ada? Nomor 1 siapa? Suami ya? Wow. Ini yang single-single masih berani cari suami? Suamimu akan membuat kesalahan untuk Anda. Ya kan? Suami-suami, saya bertanya suami-suami, siapa yang paling pertama harus diampuni? Mertua, bukan mertua. Ya. Istri. Saudara-saudara, inilah hidup. Tuhan sudah mengajarkan ini untuk kita. Dengar kalimat awal tadi. Kita didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Supaya kita menjadi pendamai. Berbaikan dengan dia. Nah, untuk kita bisa berbaikan dengan dia, kita harus siap untuk berbaikan dengan siapa saja. Ini tidak gampang, tapi harus ini kita lakukan. Yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan sakit hati, saya mau kasih tahu. Cepat-cepat dibereskan, jangan sampai Anda mati besok nih. Atau 3 jam lagi Anda akan kehilangan nyawa Anda, belum sempat mengampuni. Aduh, saya kasihan. Lebih baik saudara segera lepaskan pengampunan sebelum Anda kembali ke tanah. Kita semua akan kembali ke tanah, ya kan? Bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu dari kepahitan, supaya roh Tuhan bekerja dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Sudah mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin saya bisa mengampuni dia yang bikin susah orang tua saya. Mungkin. Bersama dengan Tuhan mungkin. Karena apa? Yesus sudah mengatakan tadi di 2 Korintus 5 tadi. Kita ini sudah dibuat berbaikan dengan Allah. Supaya kita berbaikan dengan siapa saja yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan itulah panggilan kita. Panggilan kita adalah menolong orang
berbaikan dengan Allah dan berbaikan dengan sesamanya.